Halo, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, saya sangat senang bisa berbagi dengan kalian mengenai sebuah topik yang menarik, yaitu rahasia orang Cina dalam menabung. Saya telah melakukan riset mendalam dan mendapatkan banyak tips menghemat uang dari cerita kenalan dan teman saya yang merupakan orang Cina yang memahami dengan baik budaya mereka dalam hal menabung uang. Hari ini, kita akan membahas beberapa fakta menarik tentang bagaimana masyarakat Cina begitu pandai dalam menabung uang. Dan juga, kami ingin memperluas diskusi mengenai bagaimana kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari budaya mereka. Pertama-tama, mari kita telah fakta menarik bahwa di Cina, tingkat tabungan kotornya mencapai 46,7% pada Desember tahun 2022. Hal tersebut tentu sangat mengesankan. Ini artinya, untuk setiap $100 yang mereka hasilkan, mereka akan hemat sekitar $47. Ini merupakan perbandingan yang sangat kontras dengan negara kita, Indonesia, yang sangat fokus pada budaya konsumtif dengan tingkat tabungan biasanya hanya antara 2–3%. Lalu, mengapa terdapat kesenjangan yang begitu besar tersebut? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik untuk kita eksplorasi bersama. Pertama-tama, mari kita memahami bagaimana budaya konsumtif telah memengaruhi kebiasaan kita dalam mengelola uang. Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, kita telah terbiasa dengan tawaran-tawaran diskon yang besar-besaran. Selain itu juga, gaya hidup konsumtif yang menekankan pada kebutuhan untuk terus-menerus memiliki barang-barang baru sebagai simbol status. Kita menjadi seringkali terjebak dalam lingkaran belanja tanpa batas, tanpa memperhitungkan pengeluaran secara bijaksana. Di sisi lain, mari kita melihat betapa pentingnya uang dalam budaya Cina. Orang Cina menganggap uang sebagai keberuntungan dan mengajarkan anak-anak mereka sejak dini untuk menabung. Bahkan, selama liburan Tahun Baru Imlek, mereka tidak mengucapkan Selamat Tahun Baru, melainkan Gong Xi Fa Cai yang artinya yaitu semoga menjadi orang kaya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya uang dalam budaya mereka dan bagaimana prinsip-prinsip keuangan diajarkan secara turun-temurun. Faktor demografi juga memainkan peran penting dalam kebiasaan menabung orang Cina. Kebijakan satu anak yang diterapkan pada akhir tahun 70-an dan 80-an membatasi jumlah anggota keluarga, sehingga membuat orang tua dapat menghemat lebih banyak uang. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi yang kompleks terhadap struktur keluarga dan sikap terhadap keuangan di masyarakat Cina. Sekarang, mari kita bahas rahasia utama mengapa orang Cina pandai menabung dan bagaimana kita semua bisa mengambil inspirasi darinya. Rahasia pertama yaitu mengatur pengeluaran dengan sistem anggaran. Mengatur pengeluaran dengan sistem anggaran merupakan kebiasaan kunci dalam budaya menabung orang Cina. Mereka cenderung memiliki pendekatan yang sangat terstruktur dan terorganisir dalam mengelola uang mereka. Mereka secara aktif mencatat setiap transaksi, mengalokasikan pengeluaran dengan bijaksana, dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan atau situasi keuangan. Dengan pendekatan ini, mereka memastikan bahwa setiap dolar yang mereka hasilkan digunakan dengan tepat dan dapat menghindari pemborosan. Ini adalah rahasia utama di balik keberhasilan mereka dalam menabung dan merupakan pendekatan yang dapat diadopsi oleh siapapun yang ingin mengelola keuangan mereka dengan lebih bijaksana. Rahasia kedua yaitu menekankan kebutuhan daripada keinginan. Menekankan kebutuhan daripada keinginan adalah prinsip kunci dalam budaya menabung orang Cina. Mereka memprioritaskan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,
tempat tinggal, dan transportasi, sambil menghindari godaan untuk menghabiskan uang pada barang-barang mewah yang tidak diperlukan. Dengan fokus pada kebutuhan hidup sehari-hari, mereka mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan pengeluaran yang bijaksana. Selain itu, mereka juga menjaga keuangan tetap seimbang, dan memastikan bahwa setiap dolar yang mereka hasilkan digunakan dengan tepat. Prinsip ini merupakan kunci kesuksesan mereka dalam menabung dan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mengendalikan pengeluaran dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan. Rahasia ketiga yaitu menghindari makan di luar. Menghindari makan di luar merupakan kebiasaan yang umum di kalangan orang Cina. Mereka cenderung memilih makan di rumah sebagai cara untuk menghemat biaya. Makan di luar dianggap sebagai sesuatu yang hanya dilakukan untuk acara istimewa, bukan sebagai kegiatan sehari-hari. Sebagai gantinya, ia lebih suka mengundang orang-orang untuk makan bersama di rumah. Dengan melakukan ini, mereka tidak hanya dapat menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman, tetapi juga dapat menghemat uang yang seharusnya digunakan untuk tabungan. Dengan mengutamakan makan di rumah, mereka dapat memastikan bahwa setiap dolar yang mereka hasilkan digunakan dengan bijaksana untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Rahasia keempat yaitu memiliki mindset hemat. Orang Cina memiliki mindset yang sangat hemat dalam mengelola uang mereka, yang merupakan kunci utama dalam keberhasilan mereka dalam menabung. Mereka tidak tergoda untuk memanjakan diri dengan barang-barang mewah atau gaya hidup konsumtif yang tidak perlu. Sebaliknya, mereka selalu berusaha untuk hidup hemat, memprioritaskan pengeluaran yang benar-benar penting dan memastikan bahwa setiap dolar yang mereka hasilkan digunakan dengan bijaksana. Dengan mindset ini, mereka dapat memaksimalkan tabungan mereka dan mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya memiliki kesadaran finansial yang kuat dan kemampuan untuk menahan diri dari godaan pemborosan. Itulah beberapa rahasia menabung ala orang Cina yang dapat kita pelajari. Semoga tips-tips ini bisa menginspirasi kita semua untuk mengelola keuangan dengan lebih bijaksana dan mengambil pelajaran berharga dari budaya mereka. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kita untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.